untuk orang-orang yang sudah ya mungkin dari awal secara pendidikan anak usia dininya sudah ada kesalahan mungkin gitu ya, tidak tepat sehingga yang terjadi dia mengalami kecenderungan penyelewengan seksual sampai akhirnya dia merasakan kenyamanan, sampai dia merasakan itu menjadi kebutuhan dia gitu ya, dan dia tidak mau sembuh juga karena merasa bahwa itu bukan satu penyakit kok. Nah, tapi pada satu titik di mana dia menyadari bahwa itu sesuatu yang maksiat kepada Allah, maka dia ingin bertobat. Apakah bisa sembuh total, Bunda? Insya Allah bisa ya. Tadi saya sudah bilang di awal bahwa tergantung mereka mau terbuka dan membuka diri untuk mau gitu ya mencari jalan karena sudah merasa tidak mampu gitu ya untuk berjuang sendiri, sudah sangat kelelahan, sudah tidak mempunyai support dari banyak hal ya, tergantung datangnya tuh dalam kondisi seperti apa. Tapi ada satu yang dari pengalaman saya bahwa dalam kondisi apapun, ketika mereka semua diajak untuk bertafakkur dan merenungkan gitu ya, merenungkan kalau seandainya pada saat sedang melakukan seperti itu, mungkin bayangkan kalau seandainya ajal datang pada saat seperti itu bagaimana, atau kalau seandainya ajal tidak datang juga berapa tahun ke depan. Menurut kamu kayak gini tuh kira-kira wajar nggak sih gitu loh? Rasanya kamu merasanya gimana? Kamu nyaman nggak sih sebenarnya? Ya sebenarnya saya enggak Bunda, karena saya merasa sendiri dan keluar juga saya nggak berani untuk, bahkan ada yang satu yang sangat saya merasa kasihan itu ya. Jadi dia tuh sendiri di rumah gitu ya, nggak mau keluar karena dia dalam rangka untuk menahan. Karena pada saat dia bertemu dengan laki-laki lagi, apalagi yang maco gitu, yang kelihatan tegap berotot kayak gitu, dia nggak kuat gitu, nggak kuat menahan syahwatnya gitu untuk bersama dengan laki-laki itu. Dia sampai geget-geget gitu loh, saya Bunda katanya gitu, saya daripada saya harus begitu sudah di rumah aja gitu. Saya di rumah sampai gitu, diajak ketika mereka dengan saya diajak merenungkan gitu ya, bagaimana apakah seperti itu kamu nyaman? Enggak. Kalau nggak nyaman, kamu mau hidup lebih nyaman gitu loh. Kira-kira seperti itu normal nggak sih? Ya nggak normal sih Bunda, kalau kemana-mana saya pasti dibully kayak gitu. Kamu mau hidup seperti hidup normal mau gitu loh. Kalau mau nih saya bantu gitu loh, kayak gitu. Ketika diajak merenung kayak gitu, ternyata itu biasanya langkah awal yang memudahkan mereka mau move on, mau hijrah gitu ya. Dan saya sangat memberi motivasi gitu ya kepada mereka bahwa ya kamu nggak sendiri gitu ya, kamu nggak sendiri, banyak yang bisa datang ke Bunda, ada semacam banyak ya yang wadahnya juga untuk, bahkan ada komunitas hijrah LGBT itu ada ya, saya ada linknya, bahkan mereka dipondokkan dalam suatu pondok yang setiap waktunya mereka di coaching gitu ya, dari berdampingan dari spiritual terapinya, ada psikoterapinya, ada fisioterapi berhubungan dengan fisik yang laki-laki yang tadi yang melambai dikembalikan kepada fisik yang benar-benar laki-laki gitu ya, fitrahnya laki-laki, perempuan yang terlalu maco gitu ya dikembalikan kepada semua atribut yang berhubungan dengan keperempuanan. Itu semua banyak sekali cerita lucu bersama mereka tuh. Kadang-kadang ya saya dikasih baju-baju lingeri sama pasangan laki-laki saya biasanya kan ada dua, mereka tuh walaupun sama jenis kan ada yang jadi perempuan dan laki-laki ya. Kalau bahasanya ini biasanya yang dominan dan subdominan ya, ada yang dominan subdominan. Nah mereka kadang bisa dengan pasangan ini bisa menjadi dominannya, dengan pasangan ketika dia bersama dengan pasangannya sejenis yang lain dia bisa jadi subdominan. Terserah mereka, nggak ada aturan. Mereka juga ya nggak ada aturan. Tapi saya ini pas dilihat itu harganya tuh jutaan Bunda, katanya aduh kalau Bunda suruh saya bakar saya ini tuh sayang banget itu, katanya lucu banget kayak gitu. Kadang-kadang saya ya Allah gitu, luar biasa apa mereka bersamai mereka tuh sebuah seni gitu kalau untuk saya. Dan ketika mereka bisa kemudian sudah menjadi jati dirinya seperti fitrahnya tuh
kebahagiaannya itu tidak bisa diinikan dengan Digambarkan dengan luar dibandingkan dengan biasa. materi dan Masya sebagainya gitu loh. Allah. Sampai datang, Bunda aku sudah gini Sudah gitu ya. sembuh gitu Ada ya. kayak gitu. Bunda aku sudah gini, rambutku sudah cepak gitu. Aku Masya Allah. sudah jadi laki-laki aku Bunda katanya. Sampai suara pun saya sampai coaching gitu. Iya. Setiap orang Tina, suara itu bisa mengeluarkan 3 jenis suara. Suaranya yang tenor, suara yang bass, dan suara yang selain itu. Coba kamu coba kalau nggak salah. Cuma saya mencontohkan gitu ya, suara bass, suara yang keras gitu. Aku adalah gitu, misalnya aku adalah, ada lagi. Jadi setiap orang itu bisa. Nah kamu yang keluar itu ada suara, tapi kamu punya suara laki-laki yang sebenarnya itu aslinya kamu. Coba munculkan. Terus kalau tiba-tiba tuh keluar Bunda gimana ya, langsung cancel, ganti langsung dengan suara laki-laki kamu kayak gitu. Bahkan ada yang setiap hari itu bikin jurnal laporan ke saya, Bunda sekarang saya sudah bisa bersuara laki-laki. Sampai secara fisik seperti itu. Coba kalau saya gimana bahagianya gitu ya melihat ada sebuah progres ya yang harus saya syukuri gitu ya Allah gitu, ternyata dimudahkan gitu ya membersamai mereka itu. Kan kalau saya sih excited saya mereka itu ya Bunda aku sudah 1 bulan datang itu dengan kondisi aku sudah jadi laki-laki. Masya Allah, keren banget nih. Dan ini makanya ini sebuah motivasi dan saya tidak pernah patah semangat melihat. Menurut kata orang parah ya, menurut kata orang itu dari kecil dan sebagainya, tidak ada yang mustahil di hadapan Allah ya. Ketika sudah Bismillah ya, ketika disebut nama Allah dari awal niat ingin berubah, yakinlah ketika nama Allah disebut itu Allah pasti akan mudahkan. Saya punya keyakinan seperti itu, jadi nggak ada yang mustahil. Ya, ayo kita ini monggo datang ke kita ya. Itu jangan merasa jangan merasa lonely lagi, jangan merasa nggak mungkin lagi. Bersama RKI kita bisa bisa gitu. Banyak yang sudah berubah, banyak yang sembuh gitu. Baik. Bismillah. Ya, Bunda Dewi luar biasa sekali ya, Masya Allah. Bunda ini juga menerima konsultasi terkait trauma healing dan juga apapun itu. Di sini juga ada kami tim BPKK ya, saya juga Bu Helda ini juga siap menerima beberapa keluhan masyarakat di Kabupaten Malang dan sekitarnya. Jadi monggo tidak perlu ragu, tidak perlu malu-malu ya Bunda ya, nggak perlu takut kalau memiliki masalah apapun. Toh kita juga tugas sesama manusia itu saling memberikan kebaikan ya, dan saling menguatkan kesabaran ya. Satu omongannya saya takut lupa. Ini ada yang banyak klien yang non muslim loh. Oke, baik. Walaupun saya ya. Ini kan ya di branding saya ya Islami berbasis tauhid kan, mereka tuh ini ya saya akan dibawa kemana nih kan udah gitu. Tapi ternyata mereka mau gitu ya. Saya mau Bunda katanya, saya mau gitu. Iya, butuh untuk sembuh. Ya sesuaikan saja dengan keyakinan kamu kata saya gitu. Jadi tetap mereka nyaman juga dan sembuh gitu. Dan sembuh dengan keyakinan mereka, tidak perlu berganti keyakinan kalau karena soal hindari sebagainya itu kan milik Allah, bukan kita hanya memperkenalkan boleh tapi tidak untuk. Nah ternyata ya ini mungkin juga untuk teman-teman di luar sana yang merasa berarti ini cuma buat orang Islam saja. Enggak ya, tidur bukan sekali gitu. Ini buat ini karena gitu buat semua. Masya Allah. Jadi kita membuka juga, monggo silahkan untuk yang yang non muslim untuk ini silahkan nggak apa-apa. Akan kita terbuka gitu, dengan tangan terbuka akan kita terima dan kita bantu, kita support semampu kita gitu. Dengan izin Allah tentunya, dengan kita pun kalau tanpa pertolongan Allah ya apalah kita ini. Masya Allah ya. Jadi intinya kita mau berbagi gitu ya Bunda ya, apapun yang menjadi keluhan, apapun yang menjadi hasrat masalah yang ingin segera diselesaikan, kita saling berbagi di sini. Mudah-mudahan karena Allah ini menjadi wasilah bagi kami tim konsultan RKI Kabupaten Malang untuk membantu panjenengan semua masyarakat di Kabupaten Malang sehingga kita bisa menatap kehidupan di masa depan itu dengan lebih baik lagi, bisa meninggalkan trauma-trauma masa lalu, bisa kembali hidup secara normal begitu dan menjadi umat beragama ya, karena kita bicara tentang ada umat di luar muslim yang mendapatkan layanan kami, maka kita bisa menjadi umat beragama yang lebih baik lagi, lebih taat lagi kepada Tuhan. Yang Masya Allah. Salut saya buat tim konselor, Masya Allah ya. Adakah sudah diketahui bahwa di lembaga pendidikan berasrama muslim tapi di sana ada tradisi menyukai sesama jenis, khusus pria. Astagfirullah ya. Jadi memang pernah mendengar hal-hal seperti ini, mungkin terkait sistem dan sebagainya ya, yang
bisa jadi ini di luar pengawasan dari musyrifnya atau ustadz yang ada di pondok tersebut atau pesantren tersebut. Monggo nanti apakah ini bisa dibuat satu pijakan atau memang ini memang nyata ada, atau hanya mungkin kita dengar kabar-kabar burung dan sebagainya, sehingga kalau ini menjadi ketakutan tersendiri bagi orang tua untuk memasukkan putra-putranya ke pesantren, ini menjadi hal yang menjadi kami lebih miris lagi gitu. Padahal di pesantren ini anak-anak akan mendapatkan pendidikan yang luar biasa, hanya karena berita-berita atau sistem di pondok tersebut mungkin salah satu saja yang membuat mencemari nilai-nilai pesantren yang ada di sekitar kita, maka ibu-ibu takut memasukkan putranya ke pondok. Ini yang kami takutkan dan kami khawatirkan. Monggo kepada Bu Dewi atau Bu Hilda bisa menanggapi. Monggo. Baik. Selamanya bahwa meskipun anak kita di pesantren itu tetap anak kita. Betul. Jadi kelak ketika di yaumil akhir yang dimintai pertanggungjawaban itu tetap orang tuanya, bukan ustadznya di pesantren, bukan ustazahnya di sekolah, ya. Sehingga meskipun anak-anak kita di pesantren, anak-anak kita di pesantren, ya, tapi kedekatan itu harus tetap terbangun, gitu ya. Mungkin ada jadwal kunjungan dan biasanya kita, terutama seorang ibu ya, itu akan merasakan ketika ada perubahan ya dari anak-anak kita. Ketika kita merasakan ada perubahan, maka segera dan segera, jangan tunda gitu. Kok seperti ada yang tidak wajar, maka segera. Maka tadi disampaikan oleh Bu Dewi, karena memang orang tua itu harus terus belajar, karena kita harus terus mengikuti perkembangan zaman ya. Dan bisa jadi memang kalau tadi disampaikan ada nggak ya di lingkungan pesantren, bisa jadi memang ada gitu ya, oknum gitu ya, secara personal gitu. Tapi betul sekali yang disampaikan oleh Bu Susi, bukan menjadi alasan kita untuk akhirnya menjauhkan anak-anak kita dari pendidikan pesantren, tidak ya, sekali lagi tidak. Dan itu tadi mungkin ya kuncinya tetap, meskipun anak kita di pesantren, kita tetap harus ya, wajib hukumnya untuk membangun kedekatan bersama dengan anak-anak kita. Kita nggak bisa pasrah bongkoan, kalau orang Jawa bilang ya, pasrah bongkoan pada lembaga pendidikan, baik itu di sekolah maupun di pesantren, bahwa ketika sudah dimasukkan di pesantren kemudian aman gitu ya, kita orang tuanya bisa kipas-kipas, bisa kipas-kipas, seperti itu juga. Tetap nanti kalau di akhirat yang ditanya adalah ayah dan ibunya. Jadi itu ya. Iya. Masya Allah. Jadi mungkin ada tambahan. Ya, kalau saya memang ada beberapa kasus juga yang terkait dengan di pondok pesantren gitu ya. Sebenarnya di pondok pesantren itu kenapa menjadi sebuah kadang-kadang satu sisi, sebenarnya pelakunya cuma dari sekian ribu tuh satu gitu. Jadi mengeneralisir akhirnya semua pesantren bakal begitu gitu. Dan juga ada satu hal fenomena ini ya terkait dengan pengalaman, kalau saya ya mungkin bicaranya lebih kepada pengalaman ya. Ternyata ketika ada kasus misalnya pada akhirnya dikeluarkan ya karena mungkin pondok lebih memberi pengamanan kepada lebih banyak lagi daripada lebih banyak korban, misalnya kayak gitu ya. Dan itu juga kalau ada yang biasanya ada yang menyampaikan komplain kepada pengurus ya bahwa anaknya begini, kemudian ditabayuni, ya akhirnya mungkin kalau yang perlu dikeluarkan. Nah, untuk yang dikeluarkan itu biasanya itu datang ke saya untuk menerapi anaknya. Nah, ternyata setelah diterapi kemudian saya gali ya akar permasalahannya, dan mereka sudah menganggap dulu itu sudah LGBT. Padahal sebenarnya ya bukan belum. Jadi begini, memang untuk anak yang sudah masuk ke usia bali, memang kan ada lonjakan hormon ya, seks ya, testosteron dengan estrogen itu, yang akhirnya ada dorongan, sebenarnya dorongannya kepada lawan jenis. Tapi yang ada di situ adanya yang sesama jenis. Kemudian karena mungkin satu lagi kesempatan dan juga ada kesempatan dan ada peluang dan juga gayung bersambut juga ya. Ya, ada yang gayung bersambut, ada yang karena takut. Ya, jadi biasanya nanti di bawah tekanan iya, ada yang begitu. Jadi kembali kita harus melihat kasuistik ya, tidak bisa kasus persatu disamakan ya, karena yang nanti pada akhirnya kalau tidak dikeluarkan, biasanya yang tadinya katakanlah baik-baik saja, korban itu akan jadi pelaku biasanya. Biasanya kalau para pelaku itu awalnya korban,
awalnya korban dulu. Nah ternyata ketika ditanya ya dicari akar permasalahannya, lah yang ada perempuan lah, aku sekarang udah dikeluarkan Bunda, ya aku suka sama laki perempuan lah, aku ini normal kok, katanya gitu jawabannya. Aku ini normal kok, aku disebut LGBT sih Bunda, katanya sama mamaku, katanya aku dikeluarkan, katanya kamu kok mami, mohon maaf gitu ya kalau misalnya pegang-pegang paha dan sebagainya, ya itu karena ada dorongan yang mungkin setan juga akhirnya terlibat pada saat itu. Ya alhamdulillah ada yang melaporkan sehingga bisa terputus kan. Jadi yang akhirnya yang mempunyai kecenderungan kepada yang menyimpang itu segera mendapatkan terapi, juga si korban juga nanti agar tidak menjadi pelaku juga harus mendapatkan terapi, itu memang jalan dari Allah, harus ketemu jalan dari Allah. Jadi secepatnya gitu. Ya Bunda. Secepatnya, ya, jangan tunda lagi, karena ketika kita menunda gitu akan banyak hal yang mungkin saja lebih cepat terjadi di luar dugaan kita. Jadi untuk satu hal ini ya, untuk para orang tua kita jangan panik dulu gitu. Insya Allah di pesantren itu adalah tempat yang berkah gitu loh. Ketika itu pun misalnya terjadi, lihat dulu ini akar masalahnya apa. Mereka itu sebenarnya ada dorongan besar ke perempuan karena memang hasrat ada sedang naik-naiknya di usia seperti itu. Lah yang adanya saya sejenis di situ, lah mau sama siapa lagi? Lah ternyata setelah dikeluarin gue ya sukanya sama yang lawan jenis juga yang memang sudah terbuka ketemu dengan lawan jenis gitu lah. Nah hal-hal seperti itu loh yang harus menjadi referensi lah buat para orang tua untuk tidak mudah menjudge gitu ya, tidak mudah memberikan vonis yang ini, karena sekali lagi hati-hati, orang tua itu adalah sosok otoritas untuk anak. Ketika orang tua tidak terjaga perkataannya, perbuatannya, energinya, pikirannya gitu ya, dan husnuzonnya kepada zonnya terhadap anak tidak baik, itu akan mengalir kepada anak. Apalagi ibu itu sinyalnya 3 kali lipat lebih kuat daripada ayah. Jadi kalau misalnya ibu husnuzon pada Allah, husnuzon pada anak, ya anak itu akan mudah yang tadinya anak ini akhirnya ada dalam keberkahan sehingga yang tadinya sedikit menyimpang itu akan cepat menjadi baik gitu loh. Karena energi ibu yang dijaga untuk selalu positif gitu, untuk tidak pikirannya jangan panik dulu lah kemana-mana. Ini Parno ini mendekati. Ya, apalagi doa. Aku nggak masuk masukin ke pondok. Aduh jangan, tidak, itu cuma 1 di antara 1000. Insya Allah, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi begitu Bunda ya, masih ada pertanyaan ya. Intinya, oke, ada yang resen ya. Boleh, jadi saya simpulkan sedikit terkait yang tadi, Bunda semuanya. Insya Allah di pesantren itu masih menjadi satu wasilah, satu tempat lembaga yang terbaik menurut kita ya. Insya Allah hari ini, karena di sana lebih banyak yang baik, karena kasus-kasus itu pun terjadi by ini ya, person. Insya Allah tidak sampai masuk ke lembaga, dan kurikulum yang di situ tuh masih sangat terkawal dengan baik, Insya Allah. Ini masih ada hubungannya sih dengan yang barusan dibicarakan tadi ya, tentang LGBT yang yang mungkin sudah tidak menjadi rahasia umum ya, bahwa perilaku seperti itu ada sih memang di pondok atau di asrama ya, seperti yang ditulis di chat tadi itu. Nah, tadi Bu Dewi mengatakan bahwa belum tentu anak-anak itu berperilaku seperti itu bisa dianggap sudah memiliki kelainan seksual kan gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, ada nggak batas-batas yang bisa kita jadikan patokan? Karena saya kan juga ngajar di sekolah berasrama juga ya, jadi khawatir juga kalau anak-anak bisa terjerumus ke sana gitu ya. Alhamdulillah so far so good ya, selama ini aman-aman saja. Nah, ada enggak yang kriteria atau patokan yang bisa kita jadikan kesimpulan bahwa oh ternyata anak ini sudah mengalami orientasi seksual yang salah gitu. Karena kan tadi katanya Bu Dewi tidak selalu mereka itu orientasi seksualnya memang sudah menyala, karena memang yang ada di depannya itu tidak ada yang lain kan gitu ya. Nah, kalau bagaimana cara kita mengetahui bahwa anak ini memang sudah salah ini orientasi seksualnya, oh yang ternyata yang ini enggak, ini masih bisa ditolerir, itu ada enggak Bu Dewi kira-kira batasan-batasan atau kriteria yang perlu kita waspadai gitu. Terima kasih.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Risma ini matur nuwun ya, beliau juga seorang pengasuh ya, kepala sekolah sebuah lembaga asrama ngoten nggih. Ya, asrama. Insyaallah. Baik, kita langsung saja ke Bunda Dewi. Tadi pertanyaannya seperti itu Bunda, jadi adakah batasan-batasan untuk bisa disebut ini sudah masuk kecenderungan LGBT atau ternyata sebenarnya belum gitu. Nah, pendampingan apa yang mungkin bisa kita berikan gitu sebagai sarana untuk mengetahui tersebut. Monggo Bunda. Insya Allah itu akan terlihat dari memang sih ada ilmunya untuk melihat dan mungkin harus belajar juga ya para pengasuh gitu ya, karena orang itu dari tatapan mata, dari gestur tubuh, dari rona wajah ketika bertemu dengan sesama jenis gitu akan menunjukkan ada sebuah dia tuh lebih ke fisik gitu loh. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang biasanya kan biasalah di pondok suka ngefans sama kakak kelasnya misalnya gitu. Nah, waktu itu lihat dia tuh ngefansnya itu karena akhlaknya yang baik, karena tanggung jawabnya, karena wah dia hebat sama adiknya, sayang gitu ya. Yang kepribadiannya, suka olahraganya dan sebagainya. Itu kan lebih kepada prestasi. Tapi ketika mengarah kepada fisik ya. Nah, lihat anak-anak kita kan biasanya kalau ketemu misalnya cerita kan ya ke orang tuanya, wah aku seneng itu nih sama itu cantiknya gitu loh, itu hidungnya itu loh nih katanya, misalnya itu kan lebih mengarah kepada fisik. Nah itu harus segera kita cut, nah harus segera kita arahkan, karena segala sesuatu yang mengarah kepada fisik itu sudah pintu gitu loh, sudah pintu. Tapi kalau dia sukanya kepada prestasi dan lihat dari gesturnya ketika bersama-sama dengan yang dia ceritakan dia suka itu seperti apa gitu terlihat. Kalau ada rasa misalnya seperti kekaguman yang luar biasa dan ingin dekat-dekat, dan bahkan sudah secara psikologis ada yang sudah merasa tergantung gitu ya. Kalau misalnya dia sakit, ini yang disukainya sakit terus pulang gitu ya, dia itu ikut sakit gitu loh. Ada yang sampai seperti itu. Nah itu harus segera diwaspadai, dan sekali lagi ketika itu ketemu ya itu jalan dari Allah gitu. Oh ini yang harus kita segera atasi gitu loh. Ini sudah nggak benar nih. Ini justru disinilah tempatnya yang sangat efektif ketika ada penyimpangan ini, di sini untuk segera diluruskan gitu. Kita ambil hikmahnya begitu, jangan melihat dari sisi negatifnya. Justru ketika ketemu kita itu adalah hikmah yang luar biasa buat kita. Ini kita jadi banyak belajar ya. Kayaknya seperti dipaksa oleh keadaan untuk lebih banyak belajar. Ternyata di luar sana banyak hal yang kita sebelumnya tidak tahu. Akhirnya ada kasus, akhirnya menjadi belajar, akhirnya jadi tahu gitu loh. Nanti kalau ada kasus baru lebih pintar lagi kita gitu sebagai pengasuh gitu. Sekali. Jadi itu perhatikan gestur, perhatikan tatapan mata, perhatikan rona wajah ketika ini. Nah itu biasanya lebih mengarah gitu loh ke fisik lah. Kalau misalnya ininya sukanya gitu ke fisik gitu loh. Dia sudah cerita soal fisik-fisik gitu. Badannya tuh lo suka, aku tuh Bu misalnya Ustazah kalau itu badannya bagus ya Ustazah ya. Nah itu harus diwaspadai gitu loh ya. Oke, jadi sudah jelas nih Bunda Risma ini, insya Allah ini salah satu tips bagi kita seorang pengasuh di pesantren untuk melihat ini. Lebih dini kita bisa mengetahuinya dan lebih dini kita bisa memberikan terapi, insya Allah kesembuhannya lebih besar. Bagaimana melakukan penjagaan pendidikan fitrah anak, terutama saat ini kan banyak sekali tontonan yang mengarah ke LGBT, ya. Drakor yang itu secara tidak langsung menjadi pola pikir baru ke mereka, belum lagi TikTok di konten-konten yang beredar membuat itu menjadi hal biasa. Bagaimana Ustazah peran sebagai pendidik untuk mereka? Ya, siap, monggo Bunda Helda dulu ya. Peran pendidik ya, berarti yang bertanya mungkin seorang guru ya. Ya, seorang guru apa pengasuh pesantren? Bisa jadi. Iya. Baik, di dunia pengasuhan ya, kalau secara secara Islami itu kita memang ada bagaimana kita mendidik anak-anak usia 0 sampai 7 tahun, 7 sampai 14 tahun, 14 sampai 20 tahun gitu ya, dan lebih dari 21 tahun. Maka memang kita yang pengasuh pesantren, kemudian orang tua ya pendidik itu kan orang tua di sekolah. Jadi orang tua juga yang memang harus mengetahui juga bagaimana cara mendidik anak yang baik gitu ya. Tetapi di sekolah itu beberapa jam saja, yang lama itu di rumah.
Bagaimana dengan di pesantren? Pesantren itu pengasuh pesantren adalah orang tua kedua setelah orang tua biologis. Maka pengasuh pesantren itu juga harus memiliki cara-cara mendidik yang tepat. Nah, sehingga ketika tadi disampaikan bagaimana gitu ya dengan perkembangan saat ini, ya memang kita terus harus belajar gitu ya. Kalau yang kita didik itu sudah tiktokan gitu. Sudah pada punya TikTok atau belum? Gitu ya. Yang kita TikTok didik itu Islami, punya, insya Allah. nah, iya, TikTok itu nggak cuma sekedar joget-joget ya. Banyak sekali yang bisa digunakan untuk sharing ilmu-ilmu bermanfaat gitu ya, untuk video-video yang bisa membangkitkan motivasi maupun inspirasi. Maka memang kita sebagai pendidik harus mengikuti perkembangan zaman dan jangan sampai kita kecolongan gitu ya. Terkadang anak-anak itu lebih maju duluan dibandingkan kita yang mendidik. Nah, ini memang kita harus terus belajar. Dan terutama ya yang memang harus kita kencangkan itu adalah spiritual kita. Artinya gini, ketika kita mendidik kita bismillah meminta tolong kepada Allah agar di setiap kata, di setiap lisan yang terucap untuk anak didik kita, untuk anak-anak kita itu adalah memang semuanya bernilai kebaikan di mata Allah. Dan satu kuncinya adalah doa gitu ya. Jadi setelah upaya, setelah ikhtiar yang kita lakukan, maka jangan sampai kita meninggalkan doa. Karena sesungguhnya yang mengikat hati, yang menggenggam jiwa mereka itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun strateginya ya, apapun usaha kita tetap meminta perlindungan dari Allah, meminta permohonan dari Allah agar kita diberi kekuatan untuk bisa mengarahkan mereka kepada fitrahnya, gitu Bu Susi. Baik, Masya Allah, luar biasa ya. Kalau menurut Bunda Dewi ada tambahan mungkin yang perlu disampaikan? Ini dilihat dulu untuk anak usia berapa ya. Iya, makanya tadi Kalau remaja, iya, karena pendampingannya berbeda ya beda, gitu dari banyak Rasulullah usia. ya. Kalau untuk yang 7 tahun pertama itu memang harus dengan kasih sayang, ya. Harus dengan kelembutan. Pendekatannya seperti itu, bersamai, tidak hanya dekat tapi lekat, pastikan apa yang dilihat, dampingi dan diberi batasan waktu, dan ketika bersama ketika mereka megang gadgetnya itu pastikan kita ada di sampingnya, kemudian kita cek historinya anak-anak dan sebagainya. Itu merupakan sebuah upaya untuk menjaga ya, karena anak di usia dini belum bisa menjaga dirinya. Jadi yang kalau orang tuanya abai dalam menjaga, ya anak sudah termakan dengan gadgetnya ya. Akhirnya ujung-ujungnya nanti kita tahu-tahu mungkin bahasanya kayak tadi bilang kecolongan, tahu-tahu sudah parah, tahu-tahu anak sudah melakukan hal yang di luar dugaan kita. Nah, untuk yang 7 tahun kedua itu dengan ketegasan, yaitu sampai Rasulullah seperti itu. Nah, jadi harus lebih tegas, harus ada sama-sama komitmen, bahkan ada kayak semacam surat perjanjian dengan anak-anak yang kita bersama gitu ya. Nanti berapa durasi waktu dalam sehari yang disepakati. Ketika anak-anak mungkin melanggar kesepakatan itu, ada sebuah konsekuensi yang mungkin untuk besoknya atau 1 minggu HP dipegang sama Umi misalnya karena sudah melanggar. Itu sudah di awal, itu sebagai bentuk penjagaan ya. Yang ketiga lagi dengan musyawarah, itu dengan 7 tahun ketiga dengan musyawarah. Jadi harus dilihat usianya berapa dulu karena pendekatannya berbeda ya. Dan itu harus menjadi patokan kalau ada anak-anak seperti apapun kondisinya, ya tetap rujukan utama dan pertama itu adalah Al-Quran dan hadis, karena itu akan selalu up to date, tidak pernah terpatahkan kebenarannya mutlak. Jadi sebelum kita mengambil rujukan daripada yang lain, yang itu dulu yang jelas akan membawa kita selamat dunia akhirat gitu. Dan insya Allah akan merasakan kebahagiaannya tidak hanya semu dan sementara, tapi kebahagiaan yang sempurna dan hakiki gitu loh. Kalau dari Allah kan seperti itu. Kalau segalanya merujuk kepada Allah, ya insya Allah aman lah gitu. Aman Ya. Biasa ya. Insya Allah cukup ya. Mungkin ada statement closing dari Bunda terkait tema kita sore hari ini. Mungkin satu hal yang sangat menjadi utama ya dari semua, walaupun kita mungkin saat ini harus menyadari betul ya fenomenanya memang sudah di eranya begini ya. Tapi bagaimanapun selama orang tua tetap hatinya connecting dengan Allah gitu ya, tidak pernah melepas keterlibatan kita dengan Allah gitu ya, dan kemudian meridhokan anak-anak kita, memasrahkan
segala urusan anak-anak kita kepada sebaik-baik penjaga gitu ya. Insya Allah mereka ada di tangan yang tepat, karena di tangan yang tepat dengan Allah yang maha segalanya gitu ya. Andai pun misalnya ada permasalahan, itu adalah sifatnya sebagai katalis gitu, agar kita bisa merasakan kebahagiaan yang lebih besar lagi pasca terlewati masalah itu gitu. Ya insya Allah bahwa segala yang datang dari Allah itu pasti baik ya. Ketika Allah izinkan ada sebuah permasalahan dalam keluarga kita terkait dengan anak kita, apalagi anak usia dini, yang dimana memang itu adalah yang paling berharga, karena segala permasalahan dan ujian pada diri anak-anak, yang setiap anak itu ujiannya sendiri-sendiri ya beda ya. Ujian pada diri anak-anak itu sebenarnya terkait dengan adanya ketidakmatangan dalam pengasuhan di usia dini. Itu yang harus menjadi catatan kita untuk hari ini, karena spesifikasinya di usia dini. Dan marilah kita bersama-sama, terutama ini sih nasihat buat diri saya sendiri, bahwa sejauh apa sih kita selama ini melibatkan Allah di dalam pola pengasuhan kita. Apakah kita baru 25%, 50%, atau kita sudah benar-benar totalitas memasrahkan kepada Allah. Karena ketika kita sudah benar-benar tawakal di ujung ikhtiar kita dalam menjaga anak-anak kita, insya Allah pada saat bertawakal itu, kenapa para ulama mengatakan keajaiban ya tawakal itu, karena pada saat itu yang terjadi bukan tenaga manusia untuk menjaga anak-anak kita, tapi tenaga Allah yang tiada batas untuk menjaga anak-anak kita, sehingga anak-anak kita merasa terjaga dari segi apapun. Dan siapa sih yang bisa mengalahkan penjagaan Allah? Tidak ada yang bisa. Insya Allah itu mungkin dari saya. Masya Allah, teman sangat Bunda Dewi, ya Allah ya, ternyata melibatkan Allah itu perlu menambah-nambah persentasenya Bunda Ge. Kalau hari ini masih 10%, 20%, monggo bisa ditingkatkan lagi persentasenya, karena pelibatan Allah itu adalah penjagaan yang sempurna, kata Bunda Dewi tadi.